Shalom, selamat malam, salam sejahtera. Perkenalkan, nama lengkap saya Valentina Gadi Atamayi, NIM 210104083. Di sini saya akan mempresentasikan hasil video pembelajaran saya, yaitu mata kuliah aplikasi komputer. Tujuan pembelajaran sistem operasi ada beberapa fungsi. Yang pertama, manajemen sumber daya komputer. Yang kedua, berperan sebagai aplikasi dasar. Yang ketiga, menghubungkan hardware. Yang keempat, mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Yang kelima, mengatur sistem kerja perangkat. Jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi Alone. Yang kedua, ada sistem Livet. Yang ketiga, sistem operasi Embedded. Yang keempat, sistem operasi jaringan. Di sini ada beberapa sifat-sifat Linux Portable System Operasi. Yang pertama ini ada Caldera Open Linux, adalah distribusi Linux mati yang diciptakan oleh perusahaan berkas Caldera System atau SCO Group. Grup SCO ini adalah sebuah perusahaan perangkat lunak, sebelumnya disebut Caldera System dan Caldera International. Yang kedua ada Red Hat. Yang ketiga Debian. Debian pertama kali diperkenalkan oleh Ian Murdoch, seorang mahasiswa dari Universitas Purdue, Amerika Serikat pada tanggal 16 Agustus 1993. Nama Debian yang berasal dari kombinasi dari nama mantan kekasihnya atau Debra. Tujuan pembelajaran pada sistem operasi komputer. Pengertian sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengelola data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Sistem operasi dalam bahasa Inggris disebut operating system atau biasa disingkat dengan OS. Sistem operasi komputer merupakan sistem software pada lapisan pertama yang diletakkan pada memori komputer. Bagian berikutnya, jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama ada Linux. Linux merupakan proyek hobi yang diarsipkan dari Minix, yaitu sistem Unix kecil yang dikembangkan oleh Andrew Tannenbaum. Linux merupakan sistem operasi untuk PC yang bekerja secara multitasking, dapat menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan, dan multiseluler mendukung penggunaan aplikasi untuk digunakan beberapa user sekaligus. Linux bersifat portabel, tidak tergantung pada perangkat keras tertentu, sehingga dapat digunakan mulai dari platform netbook hingga subkomputer. Linux juga merupakan free software perangkat lunak gratis. Di sini ada distribusi Linux. 1. Caldera Open Linux. 2. Red Hat. 3. Debian. 4. SUSE. 5. Turbo Linux. Yang keenam Merdex. Yang ketujuh SLS. Yang kedelapan Slackware. Yang kesembilan Blackcone atau versi Indonesia. 10. iCodes atau versi Indonesia juga merupakan. Yang ke-10 IGOS atau versi Indonesia. IGOS Nusantara adalah distro Linux yang dikembangkan oleh Pusat Informatika
L1P1 Bandung bersama komunitas dan diinisiasi oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi IGOS merupakan bagian dari gerakan open source yang digulirkan pemerintah Indonesia, tidak menerangi penggunaan software bajakan. Bagian 2 ada FreeBSD-OS, adalah sebuah sistem operasi BSD Unix yang lebih maju untuk komputer jenis PC. OS ini dikembangkan oleh sekumpulan programmer terindividu. FreeBSD menawarkan sistem rangkaian yang lebih maju dan berkemampuan tinggi. Yang ketiga ada BIOS. BIOS adalah sebuah OS komersial baru yang menarik. Sistem operasi BIOS dibuat berdasarkan chip CPU PowerPoint atau PC, dapat bekerja dengan aplikasi audio, video, dan gambar pada internet yang menunjang file berukuran berjuta-juta gigabyte serentak dalam waktu yang singkat. Yang keempat ada Sun Solaris. Sun Solaris menggunakan sistem Microsphere atau Sun Solaris adalah sebuah sistem operasi Unix yang dibuat oleh Sun Microsystem untuk kegunaan stasiun kerja dan server ultraperk, dan juga sistem operasi ini adalah sistem operasi 64 bit bagi platform ultraperk dan 32 byte. Yang kelima, Macintosh Operating System atau MAC. Macintosh Operating System merupakan OS yang pertama menggunakan sistem GUI atau Graphical User Interface. Para pemakai komputer begitu takjub melihat Macintosh yang sangat ramah dalam melayani pemakai komputer. Pemakai tidak perlu banyak menulis perintah, cukup menunjukkan gambar-gambar yang ada, maka dengan cepat Macintosh akan mengerjakan tugas sesuai gambar ditunjuk. OS ini hanya kompatibel dengan komputer Apple Macintosh. Yang keenam ada Unix. Unix adalah sebuah operating system yang pada awalnya dikembangkan oleh Bell Labs pada tahun 1969 sebagai sebuah sistem berkonsep interaktif time sharing. Pencipta dari Unix adalah Ken Thompson dan Dennis Ritchie. Pada tahun 1900 Pencipta dari Unix adalah Ken Thompson dan Dennis Ritchie. Pada tahun 1974, Unix menjadi operating system pertama yang ditulis dalam bahasa C, bahasa yang diperkenankan untuk komputer jaringan khusus dan sistem operasi yang sifatnya terbuka dan standar. Unix telah terstandardisasi oleh sebagai Portable Operating System Interface. Yang ketujuh ada Microsoft Windows OS. Microsoft Windows Operating System, sistem operasi Microsoft Windows adalah sistem operasi komputer yang dibebaskan GUI yang paling banyak digunakan dalam komputer pribadi di seluruh dunia. Sukses ini menjadikan pemiliknya, Bill Gates, menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Di bawah ada beberapa versi Windows. Yang pertama ada Microsoft Windows 1, yang kedua ada Microsoft Windows 2, yang ketiga ada Microsoft Windows 3, yang keempat ada Microsoft Windows 3.1, yang kelima Microsoft Windows 3.2
Macro. Yang keenam ada Microsoft Windows 95. Yang kedelapan Microsoft Windows 2000. Yang ke-9 Microsoft Windows Me atau Millennium. Yang ke-10 Microsoft Windows NT atau Next Technology. Yang ke-11 Microsoft Windows XP atau Experience. Yang ke-12 Microsoft Word Vista. Yang ke-13 Microsoft Windows 7. Bagian C ada evaluasi bab 2. Di sini saya akan membaca pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang sistem operasi? Dan jenis-jenis operasi atau operating system OS. Terima kasih, sekian hasil presentasi saya. Mohon like, comment, and subscribe. Terima kasih.